Pada publik melihat ini kan, kalau memang kinerja baik dalam masa presiden 1-2 periode yang signifikan luar biasa, kenapa tidak? Terima kasih karena sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys untuk klik tombol subscribe, karena dengan subscribe lu sudah mendukung Siwago Channel untuk selalu membuat konten-konten menarik. Selamat menonton. Di NTT ini menuju ke sebuah kemakmuran, menuju sebuah kesejahteraan tanpa ada yang namanya air, lupakan. Kuncinya hanya satu di sini, air. Oleh sebab itu di provinsi yang lain hanya dibangun satu bendungan, kadang enggak juga dibangun. Di sini 7 waduk, 7 bendungan di NTT. Selama ini pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia seolah-olah hanya ada pada Indonesia bagian barat. Namun semua itu berubah ketika pemerintahan Jokowi gencar meningkatkan pembangunan di Indonesia Timur. Melihat kemampuan Jokowi dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di Indonesia hingga sistem birokrasi yang transparan, membuat munculnya ide wacana masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Menanggapi hal ini, anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, Ahmad Saroni, menyampaikan bahwa DPR mengapresiasi segala aspirasi dari publik. Ia juga meminta agar wacana ini jangan dilihat dari masa jabatan 3 periode, tapi dilihat dari pembangunan yang berkembang di Indonesia. Saya lihat bahwa kedinamisan ini menjadi bagian instrumen cerita. Nah, kita jangan fokus kepada masa presiden 3 periode. Kita utamain pembangunan lah dalam tahapan pertama kali presiden dilantik kedua kali ini. Nggak ada salah kalaupun bisa disepakati bersama-sama. Kenapa tidak? Ini kan masalah sepakat atau tidak. Dan pada publik melihat ini kan, kalau memang kinerja baik dalam masa presiden 1-2 periode yang signifikan luar biasa, kenapa tidak? Tapi ini masih isu, belum menjadi ketetapan. Di kesempatan lain, Jokowi menanggapi isu perubahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Jokowi mengatakan wacana jabatan presiden menjadi 3 periode sama halnya dengan ingin menjerumuskan dirinya. Meskipun Jokowi sudah menolak wacana tersebut, masyarakat NTT tetap memberikan dukungan pada Presiden Jokowi. Contohnya akun Heri LB yang mengatakan jangankan 3 periode, presiden seumur hidup pun rakyat NTT tidak keberatan. Ada juga akun Ranger Gaming yang mengatakan kami orang NTT kalau sudah suka, benar-benar suka dan tidak mau lepas lagi. Seandainya Pak Jokowi bisa 3 periode, pasti NTT makin maju. Ada lagi akun Yohanes Ayub yang mengatakan lanjutkan 3 periode Pak, NTT 100% mendukung. Di balik dukungan masyarakat NTT pada Presiden Jokowi, wacana 3 periode ini seolah-olah menjadi mimpi buruk bagi mereka yang kontra terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi. Sebut saja Fadlizon dalam postingannya di Twitter. Fadlizon memberikan sindiran terhadap wacana tersebut, di mana Fadlizon meminta agar sekalian saja masa jabatan presiden menjadi seumur hidup seperti zaman Orde Lama. Tak hanya itu, Cak Nun yang adalah seorang budayawan dan tokoh agama pun mengeluarkan pernyataan dalam ceramahnya. Dikutip dari rekaman audio yang beredar di media sosial, Cak Nun mengungkapkan bahwa dirinya lah yang menurunkan Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan dan dirinya akan melakukan itu suatu saat ketika negeri ini sudah darurat. Cak Nun juga menambahkan keadaan Indonesia saat ini lebih rusak dari zaman Presiden Soeharto. Sebenarnya saya mulai tahun 98 saya tuh ngambek berat. Saya tuh sakit hati luar biasa, tapi aku tetap cinta. Ya. Jadi mulai Pak Harto turun hari kedua, saya langsung meninggalkan media massa dan meninggalkan semua
urusan mainstream, elit dan kelas menengah, saya langsung ke desa-desa. Itu tidak berarti saya bercerai. Saya apa ya? Ya jenenge wong bojoan rek ya, ono ngambek-ngambek kayak gitu. Nah, ketika Anda menjumpai tulisan tertentu, itu kan saya pikir sudah agak oke ini, ternyata belum juga. Jadi saya kecolongan gitu loh, Mas. Ya. Saya ini tidak percaya sebenarnya sama Indonesia itu aslinya, tapi jangan marah. Pokoknya begitu Pak Harto turun hari kedua, karena saya yang bikin turun Pak Harto. Saya yang ngomongin Pak Harto secara pribadi. Dan saya ingin melakukan itu lagi pada suatu hari. Kalau sudah darurat, saya akan turunkan lagi. Ya. Tapi saya kecewa sama teman-teman saya, ternyata bukan reformis. Mereka tuh bukan supaya Soeharto turun, mereka tuh cuma ngomong gini loh hatinya, Pak Harto jangan nyolong sendirian, saya juga pengen. Itulah sebabnya nyun sewu akhirnya kan ternyata bukan reformasi yang kita kehendaki, yang kita alami. Besok malari tanggal 15 judulnya adalah reformasi yang kita mau, yang dimaui oleh rakyat yang sebenarnya gitu ya. Saya bukan politisi loh Mas. Kan saya cuma dorong truk yang macet gitu loh. Saya pergi lagi, saya tidak berpolitik, saya tidak cari jabatan juga, tapi saya serius nurunin Soeharto. Dan ternyata bukan reformasi yang terjadi. Sekarang lebih rusak daripada zaman Pak Harto. Kalau mau ngomong terus terang, tapi kan saya orangnya sabar. Menanggapi pernyataan Cak Nun, mantan politikus Demokrat Ferdinand Hutahian mengungkapkan di postingan Instagramnya bahwa omongan seperti itu sudah biasa diucapkan oleh Cak Nun dan Rizik Syihab, tapi hanya sebatas ucapan yang tidak pernah terwujud. Ferdinand juga meminta agar masyarakat jangan menanggapi ucapan Cak Nun dengan serius, tapi cukup ditertawakan saja. Di kesempatan lain, Ruji Tompul tertawa termehek-mehek menanggapi pernyataan Cak Nun. Ruji Tompul meminta agar Cak Nun jangan ngebacot menggunakan dengkul, tapi harus ngebacot menggunakan otak.